Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita masuk ke materi baru di semester genap, yaitu teks persuasi. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai materi, marilah kita baca teks berikut ini. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan bisa didapatkan melalui pembelajaran di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat lain. Jika malas belajar, apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia. Oleh karena itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Pesan apa yang dapat kamu ambil dari teks tadi? Nah, betul. Teks tadi memberi pesan kepada kita untuk belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Teks tersebut adalah contoh teks persuasi. Apakah teks persuasi itu ya? Persuasi artinya meyakinkan, membujuk, atau mempengaruhi. Siapa nantinya yang akan dipengaruhi atau dibujuk? Yakni si pembaca dari teks tersebut. Dengan begitu, pembaca akan melakukan apa yang ditulis oleh penulis dalam teks tersebut. Jadi, teks persuasi adalah tulisan yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang untuk melakukan kemauan penulis disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Berikut ini ada ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, disertai data, alasan, dan bukti yang kuat. Yang kedua, menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang ketiga, menghindari konflik. Yang keempat, mempengaruhi pembaca, dan yang kelima adalah mengajak dan mengimbau. Secara tersurat, ajakan dalam teks persuasi bisa dilihat dari beberapa kata. Contohnya, harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, atau kata-kata yang menggunakan partikel lah, jangan, hindarilah, ayo, marilah, dan sejenisnya. Sedangkan secara tersirat, ajakan dalam teks persuasi tersembunyi di balik pernyataan. Selanjutnya, mari kita belajar jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Contohnya, ayo pilih nomor 3 untuk perubahan. Selanjutnya, ada persuasi pendidikan. Contohnya, ayo raih prestasi sedini mungkin. Ada juga persuasi iklan. Contohnya, sayangi kesehatan Anda, gunakan masker lapis 3. Nah, yang terakhir ada persuasi propaganda. Contohnya, marilah kembali ke hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi di sini teks persuasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang marilah kita belajar menyimpulkan isi dari teks persuasi. Silahkan baca teks berikut ini. Bagaimana cara kita menemukan isi dari teks persuasi di atas? Nah, mudah saja. Lihatlah pada kalimat ajakan pada teks berikut, yaitu yang mana? Ya, betul sekali. Makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Untuk apa? Supaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat. Jadi, teks persuasi tersebut berisi ajakan untuk makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang agar saluran pencernaan kita tetap sehat. Nah, itulah materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.